Cek 1 2. Dengar ya belakang? Nggih. Mohon izin saya buka masker. Yang kedua saya mohon izin berdiri ya. Nek duduk lama-lama saya nggak kuat. Perut saya pegal. Semenjak dipakai saya seperti ini. Dulu kurus sekali. Alhamdulillah. Perbaikan gizi. Sebelum saya mulai, ibu semuanya, saya kemarin dimintai oleh pengurus IGABA bahwa terkait dengan kerjasama panitia PPDB SD Muhammadiyah Pakal dengan TK Mitra, dimintai untuk menyiapkan satu ustaz. Oke, saya siapkan, saya sampaikan ke seksi acara, kemudian yang ditunjuk malah saya. Dan ternyata menurut saya kurang pasnya ketika saya ditanya-tanya apa Pak, tak kembalikan ke pengurus yang tanya. Monggo saya manut, malah saya kejedok tema. Ngerti kok gitu, ini kulo sing ngentokke tema kan, tapi tidak apa-apa. Karena sudah kepalang tanggung, saya sudah belajar 3 hari berturut-turut kaya Medan. Pokoknya ben iso ngisi ibu-ibu IGABA Kementerian Unggul Harjo, yang penting orang ngantuk tapi tetap guyu. Insya Allah. Itu ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentu akan berbeda ketika saya mengucapkan salam lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benten deh. Benten. Sama ketika kita di kelas. Nah, wis dino Senin, aduh Senin meneh yo. Sama nggih? Wis tangine kawangan urung sempat masak, bingung kedebukan, padahal tiket nek tekan sekolah kon jam 7 akone kepala sekolah. Saurunge, wah, padha nek pakel jam 6. Anake dhewe ra kerumat ning omah, kon cepet-cepet ning TK ngrumati anake. Leres. Sama. Tapi tidak apa-apa. Kita sudah menyiapkan diri, gitu? Gitu. Terus saya tanya sama panitia, sama pengurusnya, berapa audiennya? Sekitar 70 Pak. Setelah saya hitung ternyata yang datang 140. Termasuk malaikat rokib di sebelah kanan panjenengan. Tadi yang sudah niat datang ke sini siapa nggih? Bismillah saya pokoknya niat pengajian ketemu ustaz sing ganteng dhewe. Ada enggak? Kayak kok ora ono, pokoknya niat daripada ora makan ndak pekewo ora ketemu koncone. Ndak apa-apa, tapi malaikat tetap berbaik hati insyaallah mencatat amal kita baik. Wis tekan mriki insyaallah tetap dicatat apa. Terus kula niku rada ndredeg lho. Lah ternyata yang saya hadapi itu wajah-wajah lama yang saya sudah kenal lama, guru-guru saya. Nek saya di depan panjenengan kok arep ngecipris pengajian misalkan, kula isin karo Mbak Ning. Lah guru kula ya, ket kula 2008 niku kula belajar nggih karo Mbak Ning. Isin kula tapi kepalang tanggung karena sudah di sini, ndak apa-apa nggih. Maaf nggih, tunggal guru aja ganggu. Nah, ndak apa-apa setelah. Nggih. Tadinya saya juga menolak, tak kira yang pengajian anak-anak. Ternyata yang pengajian ibu-ibu guru yang hebat, alhamdulillah. Karena saya memang 3-4 tahun terakhir ini saya pensiun dini, sudah tidak mau lagi ngisi anak-anak, khususnya apa? Anak-anak TK. Lah kula riyen nek pengajian dongeng 60 menit tekan omah gerok tuku obat radang tenggorokan tekon. Leres nih, maka saya kemudian ya sudah, saya tak beralih ke remaja, dewasa dan lansia saja. Paling penak ngisi pengajian pun sing pospo. Penak nih kok. Penak sakit, saya tuh. Pun monggo kali selonjoran nggih angsal, kali lendetan nggih mboten napa-napa, kali ngantuk nggak apa-apa. Sebab apa? Saya juga memahami nek pun sepuh niku biasanya pun kena penyakit 5B. Napa? Bawur mripate pun buat, bungem budek telingane. Umum niku nggih, saya tidak menghina tapi umum. Pun besek sithik-sithik pengen pipis, pun buaya, pun buyu ten dredeg niku. Makane nek pengajian 15 menit niku rasane jarine niku pun kaya sejam nek karo aja. Alhamdulillah. Apalagi
pagi setelah saya beralih profesi, ngisi pengajiannya lebih enak saya jobnya kalau Ramadan. Pengajian menjelang berbuka puasa. Apa meneh sing ngundang ten hotel. Loh. Pengajian paling banter 15 menit, biasanya gur 10 menit. 3 menit pembukaan, 3 menit dicipris, 3 menit doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun adzan maghrib. Saya itu nih, saya ten hotel deket JJM pernah, ten hotel Jalan Magelang pernah. Gur 10 menit, mulai amplopnya kode. Isinya 2M. Makasih mas. Oh. Perbaikan gizi makmena, alhamdulillah. Saya suka. Tapi karena sudah di sini, biasanya saya tanya kalian sampai jam berapa? Sampai jam 3. Waduh, asarnya aja sebelum jam 3 kok. Kasihan nek sampai jam 3. Pesake jenengan nek harus absen balikan sekolah terus. Oh, enggak apa-apa. Enggak sakit kok. Jangan enggak apa-apa. Balikan sekolah absen terus pulang tekan rumah ajeng maghrib kok burung sempat masak malah tambah masalah. Maka bagi saya ikan cepat, ikan gabus semakin cepat lebih. Kira-kira pengen ngantos jam pinten? Saya itu niki jam pinten? Jam 2. Oh, jam 2 saat niki setengah 2 berarti setengah jam. Setengah jam 30 menit. Biasanya ibu-ibu nek ten pasar napa ten mall nek wonten diskonan mesti seneng banget. Tak diskon 30% turun maksimal 20 menit. Ngoten nggih? Lah wong pengajian niku intine ngejak apik kok. Nek awake dhewe wis ngerti sing apik sing pundi sing ala sing pundi, yo tinggal dilakoni bareng-bareng sing apik sesuai kemampuane awake dhewe. Ora perlu suwe-suwe. Mangan enak nek kopian yo blenger. Apa meneh pengajian nek kesuwen sing ngisi ora seru ora menarik ngantuk. Nek ngantuk ora apa-apa, nek kadang ana sampai ngorok lho. Maka pengurus kemarin juga request, Pak, karena pengajiannya siang, nek iso sing ngisi niku. Monggo Ibu, mboten apa nggih, Bu Abi nggih, Bu Abi. Monggo, derekaken. Nek iso sing ngisi niku graduat tur humoris jenenge. Akhirnya setelah saya itu 3 hari saya berturut-turut latihan menjadi seorang yang humoris itu seperti apa. Soalnya biasanya sing jarang kenal kula niku ngerti wajah kula niku serem. Jenengan nek teng mriki, misale kok kula mboten nyapa terus meneng ketok serem nggih. Nggih, kales disekecakaken sing mboten siam, monggo ndak apa-apa. Pengajian saya itu tidak ada aturan ketat kali liditan mboten napa selonjoran mboten napa kalih mak nggih. Dahar mboten. Saestu. Lebih cepat ya. Siap nggih? Oke. Loh, kok musiknya? Oh, bisa. Oke, assalamualaikum. Ini sudah pemantren. Kita harus membiasakan diri dengan pemantren Umbul Harjo, oke? Dulu nama saya cuma Dahuri. Diberikan oleh kedua orang tua saya sebelum meninggal, diberi nama Dahuri. Ternyata setiap saya kenalan di Kudus itu Dahuri itu. Dahuri ada yang tahu artinya? Balani mau. Saya itu nek cara wong Kudus jenenge ana cah cilik ora sida. Intine nek tapi ternyata ketika saya tanya bapak saya yang dimaksud itu adalah teman sendiri. Artinya Dahuri itu semoga saja bisa menjadi seorang teman bagi siapapun. Terus gandeng nek do ngerti kok artinya Allah jelek itu. Akhirnya apa? Saya semenjak di Kudus saya tambahi Mahdar Ro'of. Mahdar artinya tegas, Ro'of artinya penyayang. Dahuri ki wonge tegas ning yo penyayang karo kancane dhewe. Artinya niki. Ning niki dereng wonten ten akte kelahiran. Mboten apa-apa. Barang apik artis-artis niku namine nggih mboten asli kok. Ning asli kula Dahuri. Nggih. Siap. Kata pepatah tak tahu maka tak kenal maka tak sayang. Kecepatan kula le ngendikan mboten nggih, mboten. Oke. Sekarang cepet-cepet. Makin mesake bapake ten griya kok cepet-cepet boleh masak, kurang mateng malah jenengan. Nggih to, ya apa. Kalau gitu kenalan dulu. Oke. Nama saya Dahuri ditambah Mahdar Ro'of, lahir di Jepara 6 Juli tahun 1900-an. Isen kula nanti nek ngerti dhewe. Punya 2 anak dari 1 istri. Matinya kapan? Belum tahu. Nomor HP sekian. Alamat tinggal saya masih ngontrak. Di jalan pelan-pelan banyak anak-anak. Artinya masuk gang.
ten kuweni RT 5 Panggung Harjo Sewon Bantul Utara Pasar Nginten Jalan Bantul KM 5,2 pun boten cadi apa oke. Saya lahir di Jepara, besar di Kudus, kuliah di Sleman, tinggal di Bantul, kerjanya di kota. Lengkap toh? Nggih. Lengkap. Alhamdulillah dulu saya lulus S1 itu cuma 3 tahun 2 bulan. SPDI tambahannya sarjana penuh dengan impian. Saya kuliah lagi S2 selesai tahun 2015 jadi MPDI. Ternyata apa? Masih penuh dengan impian. Saat ini kalau dapat kesempatan beasiswa S2 Persyarikatan PBMDY di UAD, insya Allah akhir bulan kuliah lagi. Muga-muga titelnya beda. Ngimpi wae. KS2 lanjut. Aktivitas harian saya takmir masjid sekaligus motivator di Al Mizan Center Banguntapan Bantul dekat JEC. Pembinaan gelandangan dan pengemis Dinas Sosial DIY, program camp asesmen dan anak jalanan di RPS Dinsos DIY sampai sekarang masih sejak 2015. Nek pengen tahu aktivitas saya, catat nomor saya, lihat status saya setiap hari, mesti dolane karo wong sing ninggal-ninggal. Makanya nek kula makin ngisi pengajiannya kok rodoit dan dimaklumi. Sebabnya apa? Seminggu 3 kali saya bertemu dengan klien pengemis, gelandangan, pengamen, waria, anak jalanan, orang terlantar dan juga orang gila. Tapi nggak boleh menyebut orang gila, namanya psikotik. Dengan bahasa lain ODGJ. Itu teman saya. Maka kata Rasulullah, kalau ingin tahu karakter temanmu, lihatlah dengan siapa dia berteman. Nek koncoku kan mesti kan ketularan gitu. Rodong ya? Apa? Memang kita harus seperti itu. Nek ora beneran sebab apa? Kita mengenal anak-anak itu ya harus menyelami dunia anak-anak. Nggak boleh. Karena anak itu bukan miniatur orang dewasa. Nggak boleh anak-anak dipaksa harus kayak aku. Justru kita yang harus seperti anak. Nek orang belum belajar di bujang-bujang. Ini repot. Lanjut guys. Guru PI di SD Muhammadiyah Pakel, alhamdulillah baru 10 tahun saya di sana. Penulis buku Pintar Kemuhammadiyahan kelas 4 Suara Muhammadiyah. Penulis buku Al-Islam Kurikulum Pimpinan Muhammadiyah kelas 2 SD yang digunakan se-Indonesia SD Muhammadiyah. Tim penulis buku Panduan Kurikulum Program Plus SD Muhammadiyah se-Umbul Harjo. Kemudian tim penulis soal ujian semester BKS Kota Yogyakarta, diantaranya itu. Aktivitas yang lain yang memang ya, kadang masak, kadang nyuci, biasa ya. Niki anak saya yang pertama umur 4,5 tahun, yang kedua 1,5 bulan. Mohon doanya semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Nah ini, ada yang tahu ini gedung siapa? Gedung SD Muhammadiyah. Pertanyaan saya, apakah dari panjenengan semua ada yang belum pernah ke SD Muhammadiyah Pakel? Yang belum pernah, yang saya tanya, enggak, maju, tak kasih hadiah. Hah? Insya Allah enggak lah. Ada yang belum pernah, guru baru ada atau semuanya lama? Stok lama? Betul? Oh ini belum pernah. Mungkin nggak apa-apa, nggak saya setuju. Monggo. Siapa tahu kalau masih single di tempat saya ada stok 4. Oh. Ya, ada stok 4 yang masih agak kekanak-kanakan ada, yang rodo-rodo dewasa ada, segmen kadaluarsa juga wonten. Pilih yang mana? Ya. Namanya siapa Bu? Dewi Pratiwi. Di sekolah mana Bu? Belum pernah ke sana? Belum pernah. Oh baru sekali. Oh iya. Oh iya baru ya. Kasih Bu, tolong Bu, kasih satu. Kenang-kenangan dari kami biar juga merasa bangga dengan SD. Jujur tuh nggak ada yang tahu. Gitu. Kasih satu. Mana pada murid? Sama ini aja putih aja. Nanti tidak dikira aku karo manu seperti bojoku lah repot mana. Ini aja bojo. Istri saya nggak mau tak foto baru PPG. Ini sibuk PPG online setiap hari. Jadi fotonya nggak mau dipasang di sini, malu banget. Sambil izinkan saya karena memang saya bertugas dari SD Muhammadiyah Pakel, saya ingin memperlihatkan SD Muhammadiyah Pakel sedikit saja, paling 5 menit.
Nanti teman saya bagikan brosur SD Muhammadiyah Pakel, mohon bisa dibaca, tapi jangan jadikan lab. Kalau memang dianggap tidak berguna, simpan di lemari panjenengan. Siapa tahu kelak akan berguna. Loh, gitu. Mau nggak Mbak dibagi satu-satu Mbak, sambil tak muterkan ini sebentar, 5 menit. Kan jatah saya sampai jam 2 kan, masih 20 menit. Oke, sambil nonton ini sebentar ya. Kelihatan betul? Oke, SD Muhammadiyah Pakel memiliki 4 unit. Unit 1, unit 2, unit 3, dan unit 4. Unit 4 masih ngontrak selama 20 tahun. SD Muhammadiyah Pakel Setahun 60 juta. Didirikan pada tahun Hanya untuk koperasi, parkir, dan UKS. yang berlokasi di Semoga saja bisa dibebaskan. Jalan Pakel Baru nomor 40 Sorosutan, Ubud Harjo, Yogyakarta. Keberhasilan SD Muhammadiyah Pakel dalam mengelola sekolah akhirnya membuahkan hasil yang cukup baik. Sejak tahun 1998, SD Muhammadiyah Pakel menggulirkan program PLAS dan merupakan satu-satunya sekolah Muhammadiyah di kota Yogyakarta yang menerapkan sistem full day school. SD Muhammadiyah Pakel program PLAS Yogyakarta mengacu pada kurikulum nasional dan Muhammadiyah yang diperkaya materi dinul Islam dengan memperhatikan aspek kejiwaan anak didik guna mendukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan status terakreditasi A, SD Muhammadiyah Pakel program PLAS Yogyakarta memiliki 4 kampus, yaitu kampus unit 1 di depan lapangan Sidokabul, kampus unit 2 di selatan lapangan Sidokabul, kampus unit 3 di utara masjid berdiri 3 lantai, dan kampus unit 4 digunakan untuk aktivitas BUMS dan klinik DSM. Selain memiliki gedung yang bersih dan asri, fasilitas penunjang pembelajaran di SD Muhammadiyah Pakel program PLAS Yogyakarta terdiri dari 18 ruang kelas ber-AC dan berkipas angin. Meja dan kursi yang representatif dilengkapi multimedia berupa LCD, proyektor, dan sound, hingga aula berkapasitas mencapai 200 orang dengan sound system dan kursi yang nyaman. Untuk pembelajaran teknologi informasi, terdapat laboratorium komputer yang di dalamnya tersedia 15 unit komputer, perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap, serta ruang baca yang representatif. SD Muhammadiyah Pakel program PLAS Yogyakarta juga memiliki badan usaha milik sekolah yang melayani kebutuhan siswa, perlengkapan sekolah. Oke, sementara gitu nggak? Kita lanjutkan, tidak terlalu lama. Kalau pengen lebih jelas, bisa ke SD Muhammadiyah Pakel. Alhamdulillah sekarang sudah ada penambahan, yaitu klinik gigi dan juga ruang studio. Insya Allah sudah dalam rekrutmen perawat. Untuk dokter gigi sudah disiapkan dari PKU, UMJ ya. Terus yang untuk dari PKU untuk dokter umumnya. Kita lanjutkan. Oke, aman nih, kita lanjutkan. Tema hari ini apa pengajiannya? Yakni mengembangkan teknik bercerita dengan berbagai media. Mohon maaf, tema ini sebenarnya cocoknya untuk pelatihan minimal 2 SKS 100 menit. Jenengan 100 menit makin ngantos setengah papat. Maka nggak usah kita bentuk pengajian. Betul nggak? Lanjut. Mana ya? Nggak normal ya, saya yang ngomong. Konsep kehidupan manusia. Ibu semuanya yang kami hormati pernah mendengar teori tabula rasa? Ya, apa itu Ibu Jamil? Lah enggak, ben boten ngantuk. Apa itu teori
tabula rasa. Nggih, napa? Anak saya itu kosong, kemudian kita diberikan apa? Sebagai bintang. Nggih, betul. Sovereignnya menyusul saja. Betul. Tabula rasa adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh John Locke, menganggap bahwa setiap anak yang terlahir itu seperti kertas putih. Lah nek ngono anakku nek lahir plong-plong tok ora iso ngopo-ngopo. Kok ora iso ngopo-ngopo. Ternyata tidak. Teori itu dibantah, enggak mungkin. Apalagi dalam konsep Islam. Setiap bayi yang terlahir itu dalam keadaan fitrah bahasa Arab. Maka boleh dimaknai suci, tapi dalam psikologi perkembangan makna fitrah adalah potensi. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan memiliki potensi. Apa itu potensi? Sudah memiliki kemampuan. Ora mungkin bayi lahir terus plong-plong atau enggak mungkin. Saya buktikan. Kedua anak saya ketika lahir saya mendampingi. Ibune sing laresake lara, bayine pun lahir deleten dodok, golek mimi dhewe kok. Sing ngajari sinten? Ndak ada. Ning ngerti nek mimi ibune dekat situ. Langsung mimi. Artinya apa? Ini selaras dengan konsep Islam bahwa Allah pernah mengatakan dalam Al-Quran yang intinya ketika janin itu berumur 120 hari atau 4 bulan, maka disitulah janin itu ditiupkan roh oleh Allah. Allah kemudian mengatakan apa? Alastu birabbikum, kata Allah. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Maka semua janin menjawab, termasuk kita dulu saat di kandungan orang tua kita. Qalu bala syahidna. Iya betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Jadi kita sudah punya pengetahuan secara kognitif. Karena di ayat yang lain Allah juga mengatakan fa'almaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia yang terlahir itu diilhamkan oleh Allah fujuraha wa taqwaha. Apa fujur? Jalan keburukan dan wa taqwaha, jalan kebaikan. Tinggal nanti manusia itu memilih. Sehingga konsep yang dikemukakan John Locke apa John Locke? John Locke ya. Saya itu soalnya bahasa Inggris rada celat, mboten sakit. Teori ini dikemukakan oleh ini seperti kertas kosong. Maka dalam Islam tadi ibarat gelas sebenarnya. Bayi yang terlahir itu ibarat gelas yang di dalamnya sudah ada isinya. Mungkin isinya gur setetes, apa mungkin isinya sesendok, apa mungkin setengah gelas, itu sudah dianugerahi oleh Allah dari setiap masing-masing bayi berbeda. Gak usah dicatat, nanti materinya tak kirim. Sekarang tuh modelnya gitu kok nyatet nanti capek, gitu kan? Kecapean. Oh beneran tuh? Oh mantap gimana? Nanti kelamaan ya nanti dicatat. Lanjut. Seperti gelas. Maka gelas itu ketika kosong, ya melompong. Tapi sudah ada isinya, nanti tinggal orang-orang di sekitarnya itu mau menambah isinya atau mau membuat lebih baik, lebih menarik atau membuat lebih buruk, tergantung orang-orang di sekitarnya. Belum tentu orang tuanya, karena banyak anak yang ditinggal orang tuanya. Dilahirkan paksa terus dibuang yang tinggi tali banyak. Ditangin, ternyata orang-orang yang di dekatan. Maka sehingga kita tidak boleh menganggap bahwa anak itu nggak tahu apa-apa. Jadi anak yang lahir pasti sudah memiliki pengetahuan. Maka tugas orang-orang di sekitarnya yang menjadikan isi gelas tersebut menjadi bermanfaat dan tidak sia-sia. Nih, dunia anak adalah dunia bermain. Sepakat nggih? Nggih. Nah, sepakat nggih wong. Jenengan pun bertahun-tahun pun ngurusi anak kok nggih. Nek kula ngomong ngeten ra ibarat kata ngunyai segoro ngono. Pun gak usah lama-lama. Biarkan anak bermain. Lanjut. Kita masuk ke topik bercerita. Apa itu bercerita? Apa nggih? Bercerita itu apa? Apa nggih? Ngantuk, boten kan sumu.
sami nek susu kula. Malah sing ngene saking mriku niku bus anget jenengan pun rada adem to. Ndak apa-apa, dinikmati nggih. Orang tua kita dulu sering bercerita kepada kita saat kita masih kecil. Gitu? Masih ingat? Insya Allah menangi wong tuane kabeh nggih? Nggih, sama. Maka di situ cerita yang fiktif atau tidak jelas sumbernya baru dinamakan dongeng. Maka sekarang ada perubahan di Jogja, ada yang namanya sekolah pendongeng anak, yaitu SPA. Pernah dengar? Itu sing sering dong isi dongeng-dongeng TK-TK niku lho. Niku sekolahnya ten SPA, sekolah pendongeng anak nek kula mboten. Kula mboten kuat ya. Gerok. Tapi mereka sekarang nggak mau disebut dengan pendongeng sebab apa? Pendongeng itu kadang-kadang memang hanya cerita fiktif dan nggak jelas sumbernya. Maka sekarang mereka disebut dengan juru kisah. Juru kisah, karena mereka berkisah menceritakan sesuatu yang ada sumbernya, baik dari Al-Quran, hadis maupun dari sejarah. Kita lanjut. Ya, practical story. Dongeng atau cerita adalah kisah yang dipraktekkan. Kita bisa mendongeng atau bercerita tentang kupu-kupu misalnya. Maka tidak perlu membayangkan anak-anak kupu-kupu, bayangkan ya, enggak, ngapain? Wong kupu-kupu kayak banget ning ngarep kelas kok. Bawa ke taman. Silakan perlihatkan kupu-kupu. Pun kula mboten saged ngajari nek niku, pun paham jenengan. Lanjut mawon. Nah, tujuannya ini nanti tinggal tak share materinya. Pun paham. Memanfaatkan lingkungan sekitar. Pun paham. Ben luas cepet. Tunjukkan kreativitasmu. Nah, ini coba niki paham mboten? Ini gambar nopo? Bekicot nopo siput? Nopo keong? Pun monggo anak-anak tuh nggak boleh dipaksa. Ini bekicot loh, nggak boleh. Oh dia nek ngerti nek keong, tidak apa-apa. Nanti sambil dijelaskan. Kalau ini gambar rakit toh? Oh ya, nek dulu tak ganti. Ini gambar nopo? Tolong balonku mbak, nanti tidak meledak nanti. Itu buat praktek ya? Iya, buat praktek. Tolong mbak. Ini gambar apa? Kelihatan nggak? Wah nggak kelihatan ya. Ini merah juga nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Betul. Kalau seperti ini kok di Jogja, maka dia kena perda tahun 2014 mesti di Garut Satpol PP. Nanti kalau ketemu. Kem 1 niku ten Karangkajen Karanganyar, kem 2 ten Sewon Bantul. Ini klien saya dulu anak-anak. Yang ini pinter adzan, dulu anaknya Pak Ustadz karena orang tuanya berpisah, nggak mau berlama-lama, broken home, nggak lulus sekolah. Yang ini juga sama, anaknya Bunyai. Ini seluruh tubuhnya tebak tato kecuali giginya. Saestu tebak tato. Neng pinter ngaji loh, juz 30 hafal, coba. Karena dulu pernah di MTS, ini ora lulus. Seperti itu. Maka semoga saja anak-anak yang kita didik, anak-anak kandung kita atau siapapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi generasi yang membanggakan. Harapan kita nggih. Lanjut. Teknik bercerita karena masih 10 menit. Bercerita ana sing nggo buku. Iki lho, ana gambar apa ya gambare? Boleh. Itu teknik kok sak senenge gurune, ndak ada yang larang. Tidak boleh saling mencela karena setiap guru punya metode, punya teknik yang berbeda. Ada yang tanpa membawa buku ngecipris kados kula ngeten iki. Cerita ngalon gitu. Boleh. Oh, namanya bercerita kok. Tapi kalau di sekolah maka bercerita ya sesuai dengan tema. Semuanya sudah IKM ya? Belum, enggak apa-apa. Walaupun belum IKM kan tetap kurikulum 13. Maka dalam kurikulum 13 bukan guru sebagai pusat pembelajaran tetapi murid sebagai pusat pembelajaran. Gur IKM tambahane sithik. Murid jadi pusat pembelajaran, tur ya murid kudu mengamalkan penguatan
melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada 45 4 apa 5? Enggak 8 Bu, kebanyakan 5 nggih? Nggih, 5. Pun manut mawon belum jenengan pun apa-apa. Enggak apa-apa, sehingga apa? Anak itu digiring, bukan anak itu harus selalu menghasilkan produk, bukan pabrik kok, enggak boleh. Karena kemarin saya pelatihan di Kemenak itu justru yang salah satu pemateri yang merancang dulu model pembelajaran IKM itu mengatakan guru banyak yang salah kaprah, bukan kemudian merdeka belajar terus ada proyeknya terus anak harus membuat produk, tidak. Yang diharapkan itu lebih penting kepada yang dulunya saya, aku, jenengan, dia, mereka itu kemudian berkumpul jadi satu menjadi kita. Maka dalam IKM, dalam pembelajarannya itu nggak boleh sendiri-sendiri, harus ada ikatan dengan guru yang lain. Siswa harus selalu diajak untuk di situ bergotong royong. Seperti itu. Sehingga nanti lama-kelamaan menjadi siswa yang mandiri. Nggak usah banyak-banyak, nanti tidak bingung. Kalau yang terakhir rada bingung. Maka nanti di sesi ini tidak membuka pertanyaan karena bukan kuliah atau sekolah. Paham? Yang ketiga, boleh membawa peraga. Peraga itu apa sih? Alat bantu. Maka ada yang di dekat kita batu, ya batu. Boleh sendal jepit aja boleh kok. Balon bisa, nggih balon. Saya diingatkan balon ya. Sebelum ke balon, Itu balonnya. ya. Mana? Oh tidak apa-apa nanti. Membawa peraga, bisa benda di sekitar kita dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya tidak membiasakan anak saya memang membeli namanya mainan yang mahal-mahal yang bagus, tidak pernah. Belum tentu sebulan 2 bulan sekali membeli mobil-mobilan, itu pun maksimal budgetnya 12.000. Karena anak saya terbiasa ompreng teng griya niku nggih kapal-kapalan, sotel, nggo kereta api. Nggih, soalnya apa imajinasinya memang seperti itu. Tak tukok sing larang-larang sing bandel perempuane. Kebiasaan. Alhamdulillah di rumah anak saya cuma botol minum. Apa itu jadi semua mainan. Ini botol pecah, monggo teng ngene kula. Menurut nggih? Oh nggih, enggak apa-apa. Ini untuk praktek soalnya. Lanjut. Karakter suara, ada yang mendongeng atau bercerita dengan karakter seperti pendongeng di SPS. Ada dengan suara hewan, suara kendaraan, ada dengan suara bayi, remaja, dewasa, lansia, macam-macam. Saya dulu pernah mempraktekkan itu. Ning suwe-suwe gerok ora cucuk. Saya itu punya rada tenggorokan soalnya. Dan di samping itu saya terinspirasi bahwa semakin banyak bicara maka semakin banyak salah. Kenapa Allah menciptakan mulut kita satu, telinga dua? Kita diharapkan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Makanya ngisi pengajian itu nggak mau lama-lama, nggak mau saya, mau nggak salah. Terus lanjut, act out. Ada yang tahu tentang act out? Nggak pernah dengar? Act out. Act out itu adalah gerakan yang kita keluarkan dari diri kita sebebas-bebasnya. Gestur boleh, napa meleh? Mau, aksi, nggih. Lebih tepatnya apa lagi? Action, iya. Ekspresi, tuh. Gaya. Tadi gaya boleh. Saya lebih senang yang ini. Kenapa? Karena act out itu lebih banyak mengeksplorasi diri untuk bergerak. Soalnya mau naik kelompok kan gerak makin dan cepet guru. Jadi saya, mohon maaf, kalau saya di sekolah itu pasti kadang-kadang masuk kelas anak tak kagetkan, biar rada semangat. Untungnya ramai sih. Terus contoh nih, saya bukan ngajari nih, cuma contoh. Ketika saya act out, saya mengajari anak-anak kelas 3 tentang surat Al-Zalzalah. Apa arti dari surat Al-Zalzalah? Guncangan yang dahsyat. Maka saya menerangkan teman-teman semuanya, karena saya nggak pernah memanggil anak-anak, nggak pulau ketok tua terus. Teman-teman, karena memang nggak boleh sebenarnya guru itu bukan selalu yang lebih tahu kok. Maka dulu guru itu adalah yang selalu transfer
transfer of knowledge ke siswa sekarang tidak. Guru itu sekarang adalah menjadi fasilitator. Tapi seiring berkembangan zaman, guru sekarang harus mau berubah menjadi partner dulu, bukan hanya fasilitator. Konco, konco, teman, seperti itu. Maka saya menyampaikan ke anak-anak, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya apa? Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, bumi digoyang-goyang oleh Allah. Setelah itu perut bumi merasa muak. Maka ayat kedua kata Allah, apa ayat keduanya? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan beban yang dikandungnya. Ada teman-teman yang pernah naik komedi putar? Saya Pak. Ada teman-teman yang di TK-nya itu loh ada puter-puteran. Saya Pak. Ada yang pernah naik alunan? Saya Pak. Pernah nggak pusing terus turunnya mual? Oh iya Pak, naik mual biasanya muntah. Sehingga anak digiring bahwa pembelajaran itu juga berkorelasi dengan pribadi dia sehari-hari, sehingga nyambung. Lanjut ya. Maka setelah bumi tadi mengeluarkan isi perutnya dengan cara apa? Gunung meletus, gempa bumi. Maka banyak orang yang kemudian waqalal insanu ma. Manusia bertanya, ada apa ini ya Allah? Apa yang terjadi? Manusia bertanya-tanya. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ada seorang ibu yang sedang hamil. Hamil kan nggak tahu, hamil kan? Seorang ibu yang hamil sampai dia tidak sadar bahwa dia hamil, dia lari terbirit-birit mencari tempat berlindung. Bahkan ada seorang ibu yang menggendong anak. Terjadilah gempa bumi gunung meletus yang hebat. Dia tidak sadar anaknya ditaruh, dia lari terbirit-birit. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Maka ayat selanjutnya, yauma idin tuhadditsu akhbaruha. Seolah-olah bumi menceritakan beritanya. Wahai manusia, inilah kejadian hari kiamat. Maka di situ aku minta balon dulu ya. Iklan, itu pura-puranya iklan. Deng 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 gitu kan. Enggak nih, oh nggak bisa dilepas. Maka ketika bumi itu tadi, teman-teman, goyang-goyang loh, kemudian bumi hancur, loh nggak jadi hancur. Bumi hancur, loh nggak jadi hancur. Kok nggak jadi ya? Bumi hancur. Pasti kan dong guyu, jenengan yang guyu masa murid orang guyu. Dor, lo nggak jadi lagi. Iya ini kok nggak jadi. Hancurlah alam semesta seperti ini berkeping-keping. Contoh. Tak lanjutkan gue sampai asar lanjut. Bahkan bisa kita memakai trik sulap. Mau diberitahu caranya? Gak mau? Nah, udah. Saya kalau ingin menerangkan tentang salah satu keutamaan bersedekah bisa pakai trik sulap. Ada yang mau maju tapi harus bawa uang 2.000. Ada yang bawa uang 2.000, mau cepet tante kasih hadiah. Iya betul. Wah uangnya biru kabeh kayak abang ini. Romeo nek kula niki pun gajine pakai tak kasih tahu nggih 4M. Nek setang dino menggos. Teh. Monggo Mbak Nek, monggo silakan. Ini Mbak Yu saya kenal beliau sejak tahun 2008. Karena saya dulu ngajar di pendidikan Al-Quran Mitikan Yogyakarta setiap sore 2008 sampai 2012. Satu aja nggak usah banyak-banyak. 2001. Wah, satu. Ya? Katanya 2. Ya apa-apa satu dulu. Satu aja nanti seneng kok apalagi 2. Oke, monggo. Bareng iku lho. Oke. Amet nggih, saya pakai tangan kiri nggih. Saya minta tolong panjenengan menyaksikan saya.
Yakin tidak kalau uang 2000 ini ketika disedekahkan bisa berlipat ganda jadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat? Yakin nggih? Nah anak-anak enggak pasti gitu lah, jenengan yakin. Maka dengan ini saya minta tolong Mbak Ning, coba jenengan dikir dulu 3 kali. Agak sini aja Mbak, biar ke syuting nanti enggak saya terus. Ini di syuting nanti link YouTube-nya tak bagi ke panjenengan. Syuting ya. Moga Mbak jenengan pakai ini. Tolong Mbak Ning dikir 3 kali dan bantu saya, semoga nanti uang ini bisa dilipat gandakan oleh Allah. Moga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil lihat saya, Bang 2000 nggih? Lanjut Mbak, lebih kenceng Mbak, lebih semangat. Beneran tuh. Lanjut Mbak, terus Mbak, terus. Ayo semangat Mbak, semangat Mbak, semangat. Ayo Nora semangat kok dakwah di rumah lah, cepet Mbak, semangat Mbak, semangat. Gaji berapa? 20.000. Buat jenengan, terima kasih. Salah satu contoh, teman-teman gimana? Uang 2000 kalau kita niat ikhlas bisa. Ya insya Allah halal. Ya insya Allah enggak. Uang 2000 dilipat gandakan oleh Allah menjadi 20.000 sehingga berapa kali lipat? 10 kali lipat langsung. Tapi kadang-kadang Allah melipat gandakan atau memberi penghargaan yang lain dengan cara yang lain. Ada yang bawa 10.000? 10.000 nggak ada? Ada. Monggo, selain banyak monggo Mbak, ada Mbak? Ayo siapa cepat? Monggo cepetan. Cepat aja monggo, cepetan monggo. Orang Jawa saya itu nggak apa-apa. Maju. Saya sedikit. Ini dulu warung murid saya. Saya kenal sudah lama karena anaknya lulusan di Paket. Uang berapa ini? 10.000 dengan tulung dikir. Lihatnya ke saya, jangan ke ibunya saya aja. Berapa ini? Ya? Kok nggak dengar ya? Ayo cepet Bu, mau Bu? Cepet Bu. Ayo cepet Bu. Kelihatan. Jadi berapa? Oh, enggak ada uangnya hilang. Ikhlas Bu nggih? Kalau diniati ikhlas iki baterainya enggak apa-apa. Pun suaranya kula tua. Karena diniati ikhlas mencari ridha Allah, maka monggo sok ini. Nah, harganya 20.000. Sehingga insya Allah masih uangnya ikhlas ya? Nanti tak kembalikannya. Bisa lagi dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, saya punya tisu. Nanti waktunya masih kan mintanya cepet. Saya punya tisu. Biasanya untuk apa? Keringat pintar. Saya minta 1 orang yang mau maju ke depan, saya bisa memprediksi pikiran panjenengan. Siapa yang mau maju? Tak kasih hadiah, monggo. Seperti ini, monggo keburu waktunya monggo. Monggo, siapapun, monggo. Apapun di bawah siapa monggo. Oh, tinggal maju. Monggo, monggo saya. Dari kemenangan dia Bu, jenengan tahu angka 1 sampai 5? Tahu. Coba dibayangkan angka 1 sampai 5. Sudah dibayangkan nggak? Jangan bayangkan wajah saya. Bayangkan angka 1 sampai 5. Sudah. Di antara angka 1 sampai 5, coba bayangkan 1 angka yang genap. Nggak usah sebutkan dulu. Ya. Sudah? Benar? Ya. Ben tambah yakin, jenengan tolong kasih tahu ibu ini jawaban jenengan. Tapi pelan aja, jangan sampai saya dengar. Ben yakin. Sudah nggih?
Berdua ya, berarti nggak ada kong kali kong. Belum kenal ya Bu ya? Dari TK mana? Oh, saya nitian. Oh TK Panitian. Oh pantas kok nggak asing gitu kan? Iya. Soalnya 2 tahun terakhir pakai masker jadi wajahnya berubah. Tambah cantik. Sudah? Sudah nggak? Tolong sebutkan. Angkanya berapa biar didengar teman-teman? Disebutkan aja yang 4. Angkanya 4 ya? Kabur nggak ya? Saya bisa memprediksi jenengan memilih angka 4. Percaya kalau saya bisa memprediksi, saya sudah menyiapkan apa yang akan disampaikan oleh kakak. Buat jenengan. Terima kasih. Itu baru triknya. Tapi kita korelasikan dengan pembelajaran anak-anak. Misalkan anak-anak, teman-teman, sifat Nabi ada berapa ya? Ada 4 Pak. Oh iya, apa 1? Si 2 apa? Amanah 3, tablet 4, Fatona. Yuk kita nyanyikan yuk. Bisa. Ada 4 sifat Nabi Muhammad. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh berarti menyampaikan. Fatona artinya cerdas. Siapa yang dapat mengamalkan keempat sifat Nabi Muhammad, pasti dia akan masuk surga insya Allah. Karena ini orang tua, jadi lagunya itu nih anak-anak ya beda. Tapi langsung nggak boleh anak-anak lagunya, ya memang nggak boleh. Ojo dibanding ke, sayang ke. Ono meneh anakku saiki gandeng krungu lagu iku langsung ini. Mas nggak boleh nyanyi itu, banyak para kiai yang melarang, itu diganti aja. Apa sopir beda aja dipikir mana boleh. Ini ojo Joko Tingkir, sebab Joko Tingkir itu di Jawa keturunan Adem Patah, alim ulama. Anak itu contoh ya, seperti itu, sekedar contoh. Maka ketika misalkan contoh lagi, misalkan kita analogikan anak-anak teman-teman, rukun Islam ada berapa ya? Ya coba, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Biasanya pergi haji naik pesawat, sama gitu. Teman-teman, ternyata Islam mengajarkan yang luar biasa. Amal pertama kita besok ketika dihisab oleh Allah saat hari kiamat adalah sholat. Rukun Islam kedua adalah sholat, kata Rasulullah adalah tiang agama. Sholat zuhur, sholat habis zuhur apa? Sholat. Siapa yang sudah sholat 5 waktu? Saya Pak. Kapan? Mimpi. Siapa? Kau namanya anak-anak. Misalkan sudah dia mengatakan 5, ini tiang agama teman-teman. Maka tiang itu kalau kuat, bangunan di atasnya pasti kuat. Coba kita cek. Ada nggak yang nggak sholat tadi subuh? Ada Pak, saya bangunnya kesiangan jam 8. Ada yang tadi, anak-anak kok. Kan anak-anak TK ini pura-puranya. Nggak apa-apa anak-anak. Coba ya, misalkan nanti nggak sholat subuh, berarti tiangnya hilang 1. Yang nggak sholat, 2 hilang 2. Kalau nggak sholat 3 kali, jatuh, roboh bangunannya teman-teman. Maka agama kita akan hancur kalau tidak sholat. Terus
gitu biasanya. Ya toh? Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Wih anakku nenek sekolah bagus, nenek ngomong jawabannya apa? Ya mas katanya kan orang tua dihormati, masa minta bantuan nih buang tempat sampah. Kan bapak udah punya kaki. Pinter toh? Pinter, cerdas, nggak apa-apa. Berarti dia tahu bahwa kita harus belajar mandiri. Ya begitu. Jangan terus dipikir anakku kok ngeyel, bukan. Justru kita paham berarti kita diajari mandiri. Anak kita sudah paham arti mandiri. Begitu. Itu namanya dia sudah paham tentang salah satu profil belajar Pancasila. Sudah hafal semuanya? 5 profil belajar Pancasila. Gak usah dihafalkan. Lanjut. Oke, kebiasaan monggo ini, silakan. Dah, selesai. Aku kesel. Jam berapa ini? Jam berapa, Bu? Jam lewat 15. Yuk 5 menit kita akhiri dengan berdoa. Enggak ada pertanyaan ya? Iya, ada. Sebelum saya akhiri, kita berdoa bersama-sama ya. Semoga apa yang kita doakan, kita munajatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terburuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allahumma ya Allah, jagalah kesehatan kami, kesehatan keluarga kami dan orang-orang terdekat kami ya Allah. Jagalah kesehatan fisik dan pikiran kami ya Allah. Jika ada di antara kita yang sedang sakit, percepat kesembuhannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kepada siapa lagi kami meminta dan memohon kalau bukan kepada Allah. Berikanlah jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan kami ya Allah. Lancarkanlah dan mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan mental, kesabaran yang tinggi ya Allah, sehingga kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi guru-guru yang senantiasa sehat dan hebat ya Allah. Kami berharap kelak anak-anak kami yang kami asuh menjadi salah satu penolong kami atas doa-doanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kepada siapa lagi kami memohon dan meminta, berikanlah kami rizki yang halal dan berkah ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur dan bersabar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika suatu saat kami mati, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, di akhir yang baik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wastaghfirullah. Buah durian, buah pepaya cukup sekian, sampai jumpa. Burung irian, burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Ada lagi junjungan marang kelompok cekal semanten atau kawula. Opak duduhe santen nek wonten lepat yen pangan. Wonten meleh buah nanas, buah apel, buah duku, buah mangga banyak dijual di toko buah, silakan beli sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata sifat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit informasi Bunda. Alhamdulillah SD Muhammadiyah Pakeng membuka kuota 3 kelas. Per kelas 28 anak, sekarang sudah ada yang mendaftar 60 anak. Jadi seandainya ada putra panjenengan dari TK panjenengan, tetangga saudara panjenengan, monggo. Jika ingin ke SD Muhammadiyah Pakeng bisa segera mendaftarkan diri. Terima kasih atas dukungan dan doa serta kerjasamanya. Betul ya? Terima kasih, kami kembalikan ke pembawa.